Oke, sekarang sudah bulan Juli, di mana bulan depan sebagian dari teman-teman mungkin akan mulai berkuliah ya. Dimana kalau sudah mulai kuliah nih, saya sangat-sangat menyarankan buat teman-teman punya laptop. Tapi yang namanya laptop mahasiswa itu menurut saya nggak bisa digeneralisasi ya. Dimana kebutuhan satu mahasiswa itu menurut saya nggak akan sama dengan kebutuhan mahasiswa lainnya. Kampusnya beda aja bisa beda kebutuhan, apalagi kalau bidangnya berbeda. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membantu teman-teman semua untuk memilih kira-kira laptop apa yang cocok buat teman-teman supaya laptop pilihan teman-teman itu bisa dipakai secara efektif untuk berkuliah setidaknya untuk 4 tahun ke depan. Pertama mungkin perkenalan dulu, saya Jul dan saya sendiri sudah menjadi mahasiswa selama kurang lebih berapa lama sekarang? 9 tahun, hampir 10 tahun lah. Dimana saya tuh sudah menyelesaikan strata 1, S1 selama 4 tahun, kemudian lanjut dengan master, kemudian sekarang saya sedang menjalani program PhD. Dan selama berkuliah saya nggak cuma ngambil kuliah engineering ya, saya juga mengambil beberapa kuliah social science, kemudian juga saya punya banyak teman-teman yang lagi kuliah bareng yang jurusannya berbeda dengan saya. Jadi ada yang hukum, ada yang international trade, ada yang international relation, dan sebagainya. Dari ngobrol sama teman-teman itu saya mendapat kuliah nih, kira-kira kuliah mereka itu ngapain aja, dan kira-kira software yang dibutuhkan itu apa saja. Oke, jadi tips pertama yang perlu banget dipertimbangkan adalah soal budget ya. Jadi begini, kalau kenyataannya nih, beli laptop di Indonesia, laptop 6-10 juta itu menurut saya hampir nggak ada bedanya. Jadi secara eksterior tuh biasanya sama-sama aja, yaitu biasanya laptop 14 inci, model clamshell, nggak ada touchscreen, paling ya bedanya prosesor, RAM, kemudian juga mungkin SSD-nya. Kemudian layar ada yang pakai TN dan mungkin ada yang pakai IPS. Tapi di sini teman-teman nggak bakal menemukan laptop yang benar-benar thin and light, kemudian ada GPU powerful. Nah, kalau kasus begitu menurut saya ya kira-kira set ekspektasi secara realistis aja deh. Artinya apa? Jadi kalau teman-teman sudah kira-kira mempelajari dengan baik nih, kebutuhannya ini untuk kuliah ya, tapi budgetnya nggak nyampe 10 juta ya. Nah, itu artinya ya teman-teman bakal menemukan laptop yang begitu-begitu aja ya. Ini bukan berarti nggak baik ya, tapi menurut saya nggak usah sampai berpikir saya pengen yang thin and light, yang ringan banget dibawa kemana-mana, saya pengen yang touchscreen, saya pengen yang bisa main gaming berat. Nah, menurut saya itu adalah aspirasi yang agak di luar budget ya. Nah, kalau teman-teman punya budget lebih dari 10 juta, nah barulah kita punya banyak pilihan yang sesungguhnya ya. Tapi kalau teman-teman butuh yang lebih powerful, banyak laptop gaming di atas 10 juta, tapi kalau nggak butuh gaming ya ada juga laptop-laptop yang mungkin secara hardware mirip yang ada yang di bawah 10 juta, tapi kali ini punya mungkin RAM yang lebih cepat, atau keyboard yang jauh lebih enak, layar yang jauh lebih enak dipandang, battery life yang mungkin bisa jauh lebih tahan lama, dan sebagainya. Lalu tips kedua adalah soal pemilihan hardware secara tepat ya. Jadi begini, saya akan mulai dulu dari prosesor ya. Jadi kalau prosesor itu banyak teman-teman yang mungkin nggak terlalu kebayang nih, kira-kira saya itu prosesornya butuh yang seperti apa sih kalau kebutuhan yang seperti ini. Jadi begini, ini gambaran umumnya adalah kalau teman-teman itu cuma misalnya kebanyakan tuh baca, kemudian web browsing, kemudian juga mungkin di office. Menurut saya kalau teman-teman pakai Intel Core i3 yang Gen 12 atau Ryzen 3 yang generasi 6000 ya, seri 6000, menurut saya itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan berkuliah. Bahkan Core i3 Ryzen 3 itu masih bisa sedikit-sedikit ngedit video ringan atau mungkin programming ringan ya. Jadi jangan salah nih, kalau teman-teman yang social science atau mungkin marketing, jangan berpikir kalau Anda tuh nggak bakal menyentuh programming. Sangat-sangat mungkin untuk menyentuh programming. Misalnya untuk olah data statistik yang itu mungkin sedikit butuh programming ya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah jangan terlalu ngirit soal prosesor ya. Jadi kalau bisa sih jangan pilih yang Celeron atau mungkin AMD Athlon yang di bawahnya Core i3 ataupun AMD Ryzen 3 ya. Nah, kalau teman-teman engineering atau dalam proses mungkin teman-teman yakin nih butuh power yang lebih gede, misalnya teman-teman mau ngeran MATLAB, mau ngeran programming yang ya bisa dibilang nggak ringan tapi nggak berat-berat banget juga ya, mungkin seperti Python. Di sini saya sangat menyarankan untuk pilih Core i5 yang generasi 12 ke atas atau AMD Ryzen 5 yang seri 6000 ke atas ya. Kalau 6000 sebenarnya udah agak jarang, tapi 7000 ke atas masih banyak. Nggak perlu yang seri H kalau untuk seperti ini, menurut saya seri U juga sudah cukup, kecuali teman-teman mungkin butuh simulasi yang panjang sekali, misalnya simulasi computational fluid dynamics, nah itu beda kelasnya. Tapi kalau untuk programming, misalnya untuk analisis struktur nih, teman-teman mencoba untuk belajar bikin program analisis struktur. Nah, itu bisa pakai Intel Core U yang series ya. Bahkan program analisis struktur seperti StatPro atau mungkin SAP 2000 itu masih jalan banget kok di prosesor dengan seri U. Nah, kalau teman-teman itu mungkin di graphic design yang 3D atau mungkin multimedia yang benar-benar kompleks atau mungkin di movie making dengan asumsi kampus yang nggak menyediakan fasilitas untuk ngeran itu semua, nah ini butuh baru yang powerful ya, mungkin Core i7 yang seri H atau AMD Ryzen 7 yang seri H. Dan ini tentunya juga perlu ditandem dengan GPU seperti NVIDIA RTX 3000 series atau 4000 series. Nah, programming kekinian ya seperti programming yang machine learning atau deep learning itu jangan salah, teman-teman juga butuh yang namanya GPU ya.
lebih spesifiknya GPU dari Nvidia yang RTX series ya. Memang sih GPU dari AMD juga ada yang jalan ya untuk beberapa kasus machine learning, tapi yang secara umum lebih optimize untuk berbagai macam program machine learning dan deep learning itu GPU dari Nvidia ya. Jadi ya untuk keamanan mungkin pilihnya yang dari Nvidia aja. Sekarang kita bahas sedikit soal RAM ya. Jadi zaman sekarang itu menurut saya RAM itu perlu besar loh. Zaman sekarang itu menurut saya RAM 4 GB itu sudah harus dihindari loh. Dan mungkin 8 GB juga harusnya sebagian ditinggalkan. Kemudian soal ukuran layar. Jadi ukuran layar laptop itu biasanya 13, 14, 15, 16 ya. 12 ke bawah itu biasanya dikuasai oleh tablet ya. Dan kalau menurut saya sih yang cocok itu antara 14 atau 15 ya. Jadi begini, ini misalnya di depan saya ini ada laptop ThinkPad ini 16 inci. Ini menurut saya ini enak banget buat kerja, tapi ini asumsinya kalau Anda itu stationer, jadi Anda itu nggak bergerak kemana-mana. Karena laptop 16 inci secara nggak langsung itu artinya laptopnya besar ya, hampir 2 kilo. Dimana ini menurut saya cukup memberatkan teman-teman, apalagi kalau sering berpergian. Sementara kalau laptop 13 inci, ini sebenarnya nggak 13 inci sih, ini Surface laptop ini Surface Laptop 5 ya, ini sebenarnya 13,5 lah, jadi 13 inci kurang lebih sedikit ya. Ini karena dia rasio layarnya itu memanjang ke bawah sini, jadi 3:2. Dan layar seperti ini tuh menurut saya sih, kalau buat saya pribadi oke sebenarnya. Tapi ada beberapa teman-teman yang kalau pakai laptop layar 13 inci itu merasa terlalu kecil lah, matanya jadi capek ya. Sehingga kalau 13 inci itu perlu teman-teman pertimbangkan dulu. Kalau bisa sih coba dulu lah di toko ini, kira-kira 13 inci itu cocok nggak ya. Kalau buat saya pribadi saya lebih suka yang 13 inci ya, karena saya lebih suka portabilitas, dan kalau saya butuh layar besar saya bisa tinggal colok ke monitor seperti ini. Tapi kalau buat teman-teman yang laptop itu satu-satunya hardware komputer yang ada di rumah ya, menurut saya mendingan agak gedean sedikit lah. Dan masih terkait dengan ukuran, nah berat laptop itu sendiri juga sangat-sangat berpengaruh, apalagi kalau teman-teman sering berpergian. Kalau saya pribadi, saya lebih nyaman kalau laptop itu 1,3 kilo ke bawah ya, seperti Surface Laptop ini atau MacBook Air, itu enak. Dan menurut saya juga laptop-laptop 14 inci zaman sekarang sudah banyak yang di bawah 1,3 kg ya, bahkan yang di bawah 10 juta rupiah juga. Kalau sudah di atas 1,5, 1,6 itu ya menurut saya sudah agak mulai memberatkan lah. Dan hati-hati ya kalau teman-teman itu mungkin masih muda ya, jangan sampai terlalu sering bawa laptop mana-mana jadinya ntar sakit punggung. Kemudian juga teman-teman mungkin perlu lihat fitur spesialis. Jadi begini, untuk beberapa profesi seperti misalnya graphic designer atau mungkin multimedia atau mungkin desain komunikasi visual, yang namanya color gamut layar dan color akurasinya itu bisa dibilang cukup penting ya, supaya yang kita ciptakan pada laptop tersebut itu hasilnya tuh secara warna sesuai dengan nanti di print. Biasanya yang bagus seperti ini adalah laptop-laptop dari Apple, MacBook ya. Biasanya color gamutnya bagus dan color akurasi juga sudah oke out of the box. Nah kalau untuk Windows itu memang kalau budgetnya terbatas itu memang agak-agak susah ya. Jadi biasanya yang bagus color akurasi dan color gamutnya itu adanya di laptop-laptop yang thin and light ya, misalnya seperti Surface Laptop ini, atau mungkin Lenovo Yoga, ataupun HP yang Envy, atau mungkin Asus ZenBook. Sementara untuk laptop-laptop yang mungkin dipakai untuk ahli-ahli multimedia atau desain 3D itu, kalau budgetnya 10 jutaan bawah ya, kemungkinan tuh color gamut dan color akurasi itu menjadi bukan prioritas, jadi biasanya itu nggak terlalu bagus. Jadi kalau saran saya mungkin coba dipertimbangkan aja kira-kira kompromi mana yang lebih enak ya. Misalnya kalau teman-teman itu memang multimedia tapi beratnya itu di ngedit video ya, mungkin sebenarnya nggak terlalu perlu laptop gaming ya. Yang penting adalah laptop yang punya optimasi bagus untuk editing video ya. Misalnya seperti MacBook atau laptop-laptop dari Intel yang punya QuickSync kan biasanya cukup bagus untuk edit video meskipun nggak ngebut-ngebut banget. Nah itu mungkin bisa jadi pilihan. Atau ya teman-teman mungkin kalau sudah ada budget lagi bisa beli monitor yang color gamutnya bagus. Saya juga sering menemukan nih teman-teman kalau mau beli laptop itu kepikiran, saya pengen yang touchscreen dong biar bisa ngambil notes gitu, atau mungkin scrolling yang ya biar bisa scrolling casual lah gitu. Atau mungkin saya pengen gambar di laptop saya, jadi saya butuh laptop yang bisa 360 kemudian bisa ditulis pakai pen ya. Nah jadi begini, kalau untuk Windows sih, kalau dari pengalaman saya itu, kalau untuk laptop yang 10-20 jutaan itu sayangnya nggak ada yang benar-benar oke nih untuk keperluan gambar digital ya. Karena pennya itu biasanya juga nggak terlalu akurat amat, kemudian juga tebal touchscreen itu bikin kayaknya tuh agak miss ya kalau kita lagi gambar ya. Nah kalau untuk note taking sih mungkin oke, tapi kalau untuk gambar profesional, gambar yang benar-benar niat itu menurut saya agak-agak sulit kalau kita pakai laptop Windows. Dengan pengecualian mungkin kalau teman-teman itu belinya Surface Pro ya. Menurut saya kalau untuk gambar itu paling bagus untuk Microsoft ya itu. Tapi kalau menurut saya sih ya, kalau memang ada budgetnya antara beli Wacom ya,
digitizer atau ya sekalian beli iPad. Kemudian ada satu fitur lagi yang menurut saya sangat berguna kalau teman-teman tuh mahasiswa ya, dimana beberapa laptop, mungkin banyak laptop zaman sekarang bahkan di bawah 10 juta itu sudah support yang namanya USB-C charging ya. Ini menurut saya sangat-sangat berguna kalau teman-teman itu sering kemana-mana, dimana artinya teman-teman itu bisa nge-charge laptop teman-teman, HP teman-teman, dan mungkin ada tablet juga dengan satu tipe kabel yang sama, jadi nggak terlalu banyak butuh bawa kabel dan butuh bawa banyak charger. Saya menemukan di sini laptop Advan aja sudah punya USB-C charging. Saya yakin juga sudah beberapa brand internasional juga sudah support USB-C charging, bahkan untuk model yang murah. Saya juga mau sedikit bahas soal laptop Snapdragon ya. Jadi belakangan ini kan sudah ada namanya laptop Copilot Plus PC dari Microsoft yang pakai prosesor Snapdragon. Menurut saya untuk sekarang ya minimal mungkin belum terlalu worth it untuk dibeli ya, karena pertama masih mahal banget ya, mayoritasnya masih di atas 20 juta, dan kedua laptop dengan prosesor Snapdragon artinya dia berbasis ARM, dan sayangnya tuh untuk sekarang nggak semua aplikasi pada Windows itu sudah optimize untuk ARM. Jadi ini masalah yang sama ketika MacBook itu pertama kali ganti dari prosesor berbasis Intel ya, x86 menjadi berbasis ARM. Jadi menurut saya untuk sekarang kita hindari dulu deh. Kemudian mari kita bahas soal OS ya. Jadi OS itu secara umum ada 3 ya untuk laptop, antara Windows, kemudian Linux, atau Mac. Windows saya nggak perlu jelasin panjang lebar lagi ya, itu adalah mungkin OS yang paling serba bisa lah, yang paling versatile. Kita mau pakai program apapun mayoritas akan jalan di Windows ya. Nah, kalau untuk Linux itu sebenarnya gampangnya begini. Nah, untuk Linux itu biasanya dipilih oleh teman-teman yang programming atau untuk urusan database atau mungkin server, dan pokoknya mainannya di bagian IT. Karena Linux itu ada beberapa kelebihan, dia itu open source, dia juga relatif lebih tahan terhadap malware dan virus ketimbang Windows, dan Linux juga sangat-sangat fleksibel ya. Jadi sangat-sangat bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan user. Secara umum, laptop yang bisa diinstal Windows artinya juga bisa diinstal Linux ya. Jadi sebenarnya ini bukan pilihan sulit, dan bahkan sekarang Windows juga punya namanya Windows Subsystem for Linux ya. Jadi kalau teman-teman yang butuh menjalankan beberapa fungsi Linux tapi nggak pengen keluar dari operating system Windows, sekarang juga sudah bisa, meskipun ya tetap aja jauh lebih fleksibel kalau teman-teman full pakai Linux ya. Yang menarik di sini mungkin kalau kita sudah bahas soal Mac ya. Jadi Mac itu adalah operating system yang benar-benar berbeda ketimbang Windows dan Linux ya, meskipun sebenarnya ini basisnya Unix ya. Unix dan Linux itu sebenarnya masih satu akar, tapi bisa dibilang ini benar-benar berbeda lah. Mac OS dan MacBook ini nggak bisa dipisahkan ya. Mereka itu relatif jauh lebih jarang crash ketimbang Windows. Kemudian juga secara software dia benar-benar beda dari Windows. Jadi installer Windows itu nggak bisa dipakai di Mac dan sebaliknya. Meskipun sudah banyak banget software yang ada versi Windows-nya dan versi Mac-nya. Kalau tampilannya sama tapi installer akan berbeda. Mac itu sangat-sangat highly optimized untuk keperluan misalnya video editing, kemudian juga untuk software seperti misalnya Adobe Suite, itu benar oke banget lah kalau di Mac. Programming juga sangat oke di Mac selama memang programming tersebut memang khusus untuk di Mac ya. Kalau teman-teman misalnya pakai VS Code atau pakai Python juga ada di Mac semuanya. Hanya saja mungkin saya tuh nggak menyarankan Mac kalau teman-teman itu adalah engineer, karena banyak banget software engineering yang nggak jalan di Mac karena cuma ada versi Windows-nya. Yang kedua adalah kalau teman-teman itu programming tapi programmingnya sudah mulai khusus ya, misalnya untuk programming seperti deep learning, nah itu kadang membutuhkan graphics card Nvidia yang pakai CUDA ya. Sayangnya itu nggak bisa dipasangkan di Mac. Lalu yang kedua, karena Mac zaman sekarang itu mayoritas sudah ARM based ya, jadi sejak M1, M2, M3 dan sekarang bahkan ada M4 di iPad. Nah, ada beberapa kasus yang benar-benar unik yang terkait dengan programming. Misalnya seperti Android Studio itu ada beberapa fitur yang nggak bisa jalan di versi Mac OS. Jadi kalau soal Mac OS untuk programming, saran saya sih benar-benar dipelajari dulu ya. Mungkin bisa lihat YouTube dulu, kira-kira Android Studio misalnya di Mac OS itu jalan nggak, dan kalaupun ada yang nggak jalan itu apa sih yang nggak jalan. Nah, jadi pelajari dengan baik batasannya, kemudian barulah bikin keputusan beli Mac atau tidak. Dan yang terakhir ini adalah soal garansi ya. Jadi yang namanya kita pakai laptop, apalagi mahasiswa, itu kan mungkin akan ada yang namanya tiba-tiba komputernya crash, atau mungkin nggak bisa nyala, atau mungkin mungkin jatuh dan sebagainya. Dan ya itu adalah menurut saya sudah manusiawi aja lah ya. Satu barang itu nggak bakal tahan selamanya. Tapi setidaknya kita bisa memitigasi risiko-risiko tersebut dengan cara kita dari awal itu pilih laptop dengan garansi resmi ya. Dan memang sih yang laptop garansi resmi itu pada umumnya lebih mahal sedikit ketimbang garansi distributor yang artinya nggak resmi. Tapi setidaknya kalau kita pakai garansi resmi itu kita pertama pasti banyak banget service centernya di mana-mana di berbagai kota di Indonesia. Dan yang kedua, yang sudah terjamin ya, kita kalau dalam masa garansi itu nggak perlu bayar, dan sudah yang yakin lah kualitasnya nggak bakal aneh-aneh. Jadi saya sangat menyarankan daripada kita pilih laptop yang mungkin sekarang murah tapi nggak tahu ke depannya gimana kalau ada rusak, ya mending kita pilih yang
dari depan tuh sudah yakin nih kira-kira kalau ada kerusakan tuh kita tahu servisnya di mana. Meskipun ya nanti mungkin setelah 2 tahun udah nggak ada garansi ya. Dimana kalau kita ada kerusakan pasti harus bayar. Setidaknya ya kita tahu service center yang bisa dipercaya untuk memperbaiki laptop kita tersebut. Oke, demikian aja tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan pilih laptop pilihan teman-teman dengan bijaksana, mudah-mudahan mendapatkan laptop yang terbaik ya. Silahkan like video ini jika terasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dan praktek lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.